Studi Sastra Indonesia semester 2 kelompok 10. Halo guys, sebelum masuk ke materi pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marsani Lutfia dengan NIM 2414016012. Saya Dafa Hadid Azahra dengan NIM 2414016021. Dan saya Firly Sukma Anjani dengan NIM 2414015050. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu alamiah dasar. Ilmu alamiah dasar atau IAID merupakan bagian dari sains yang mempelajari tentang fenomena alam semesta. Sains di samping bermanfaat untuk individu juga bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Rutherford dan Algren 1990 mengungkapkan bahwa mempelajari sains betul diperlukan oleh setiap individu manusia karena selain memahami konten sains, belajar sains dapat mengembangkan kepribadian, keterampilan berpikir, serta menanamkan sifat ilmiah dan etika berkehidupan. Secara umum, ruang lingkup materi kuliah ilmu alamiah dasar meliputi segi-segi isi konten, konteks, proses efektif, serta metasains. Adapun uraian ruang lingkup tersebut adalah: yang pertama, segi isi meliputi pemahaman terhadap fakta, konsep prinsip, teori, generalisasi, maupun hukum-hukum yang terdapat dalam kelompok ilmu fisik, fisika, kimia, ilmu hayat biologi, dan lingkungan hidup, ilmu bumi dan alam semesta, geologi, geofisika, meteorologi, dan astronomi. Yang kedua, segi konteks. Keterkaitan ini meliputi pemanfaatan ilmu alamiah dasar bagi kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, pengajaran ilmu alamiah dasar perlu memperhatikan konteks ilmu murni yang berkaitan dengan pemahaman terhadap konsep, prinsip, teori, dan hukum. Lalu ada konteks teknologi yang berkaitan dengan penerapan praktis produk teknologi dalam kehidupan sehari-hari maupun industri. Lalu ada konteks sosiologi yang berkaitan dengan kegunaan dan penerapan ilmu pengetahuan alam dan teknologi yang mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat individu. Lalu juga ada segi proses yang meliputi keterampilan proses yang dapat dikembangkan melalui ilmu alamiah dasar. Di antaranya, yang pertama ada keterampilan proses berpikir manusia seperti berpikir kritis, kreatif, dan membuat keputusan atau pemecahan masalah. Yang kedua, ada keterampilan psikomotor seperti menyusun dan merancang penyelidikan atau eksperimen, serta keterampilan untuk mengamati dan mengukur serta mengumpulkan data. Yang ketiga, ada keterampilan komunikasi, meliputi kemampuan untuk mencari dan mengumpulkan informasi, menyusun dan membuat laporan, serta menyebarkan informasi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan pengertian dari ruang lingkup ilmu alam. Apa sih ruang lingkup ilmu alam itu? Ilmu alam adalah bidang ilmu yang mempelajari fenomena alam secara sistematis menggunakan metode ilmiah. Komponen ilmu alam terbagi menjadi dua komponen utama. Yang pertama ada produk sains atau body of knowledge. Produk sains adalah hasil dari proses ilmiah berupa hukum, teori, dan konsep. Hukum adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang terjadi dan berlaku umum, contohnya hukum gravitasi. Kemudian yang kedua, ada teori. Teori adalah pernyataan yang menjelaskan mengapa sesuatu terjadi, berasal dari hipotesis, contohnya teori evolusi. Kemudian yang ketiga adalah konsep. Konsep yaitu fakta ilmiah yang sudah teruji dan diterima umum, contohnya morfologi virus corona. Kemudian yang kedua ada proses sains atau scientific method.
Proses sains adalah cara atau langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan sains. Metode ilmiah terbagi menjadi beberapa langkah-langkah yang biasa digunakan ilmuwan untuk yang pertama, menjawab pertanyaan, yang kedua, menguji hipotesis, kemudian yang ketiga, menemukan hukum atau teori ilmiah. Lalu, penjelasan selanjutnya adalah bidang ilmu alam. Ilmu alam terbagi menjadi beberapa cabang. Yang pertama ada biologi, yaitu untuk mempelajari makhluk hidup dan lingkungannya, seperti botani, zoologi, mikrobiologi, anatomi, fisiologi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu kimia, untuk mempelajari sifat, struktur, dan perubahan materi, seperti kimia analitik, organik, anorganik, dan lain-lain. Yang ketiga ada fisika, yaitu mempelajari benda fisik dan energi, seperti mekanika, optika, kelistrikan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu pendekatan tidak ilmiah. Pendekatan tidak ilmiah disebutkan secara singkat sebagai kebalikan dari metode ilmiah. Sekian penjelasan dari saya mengenai ruang lingkup ilmu alam. Biosfer adalah bagian-bagian dari bumi yang menjadi tempat kehidupan berlangsung. Biosfer mempunyai 3 komponen utama, yaitu atmosfer, udara, hidrosfer, air atau perairan, litosfer, tanah atau daratan. Kemudian ada bioma. Bioma adalah wilayah dengan sifat geografis atau iklim yang khas, mendukung kehidupan organisme tertentu. Bioma terbagi menjadi 2, yaitu bioma perairan dan bioma daratan. Kemudian bioma perairan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu danau, lahan basah, sungai, estuari, dan yang terakhir yaitu laut. Dan bioma daratan terbagi menjadi 8 jenis, yaitu hutan tropis, gurun, sabana, kaparal, padang rumput subtropis, hutan konifer, dan hutan subtropis, dan yang terakhir yaitu hutan tundra.